Fokus. Kehidupan tidak akan pernah menjadi luar biasa tanpa fokus, dedikasi, dan disiplin. 2 bulan seusai Olimpiade Fisika Asia, segera menyusul Olimpiade Fisika Internasional ke-31 di Inggris. Kami baru menyadari bahwa kami tidak terlalu siap menghadapi Olimpiade Fisika Internasional ini. Energi kami sudah habis untuk penyelenggaraan Olimpiade Fisika Asia. Akibatnya, dalam Olimpiade Fisika Internasional 31 di Leicester, Inggris, tim Toffee hanya meraih 4 medali perunggu. Pada tahun sebelumnya, kami baru saja mendapatkan medali emas pertama. Hasil perunggu merupakan pil pahit yang harus kami telan, dan itu adalah risiko karena kami shifting fokus dari prestasi Olimpiade menjadi penyelenggara Olimpiade. Kita memang berhasil dalam penyelenggara Olimpiade Fisika Asia, namun gagal berprestasi di Olimpiade Fisika Internasional. Tahun 2002, Indonesia kembali ditawarkan menjadi tuan rumah Olimpiade Fisika Internasional ke-33. Belajar dari pengalaman, kami memilih untuk fokus membina tim Indonesia agar berprestasi baik. Proses penyelenggaraan mulai dari penggalangan dana, pembuatan soal, dan pemilihan juri ditangani oleh Institut Teknologi Bandung yang bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional. Jack Canfield dan Mark Victor Hansen menulis seri buku Chicken Soup of the Soul yang sangat terkenal itu. Mereka menetapkan untuk fokus pada penulisan buku seri ini saja dan menentukan sasaran-sasaran dengan jelas. Menurut mereka, fokus akan membuat mereka lebih tajam dalam menentukan sasaran. Sinar matahari tidak bisa membakar kertas, tapi kalau sinar ini difokuskan lewat sebuah kaca pembesar, sinar ini mampu membakar tidak hanya kertas, tetapi daging pun akan matang terbakar. Menurut Jack dan Mark, akibat dari fokus ini, tahun pertama penjualan buku mereka mencapai 135.000 eksemplar dan tahun kedua melonjak menjadi 1,35 juta eksemplar. Di tahun kelima, total penjualan mencapai 13,8 juta eksemplar, luar biasa. Salah satu rahasia sukses dari perusahaan besar General Electric adalah fokus pada inovasi-inovasi baru. Fokus inilah yang menjadikan produk-produk GE mampu berkompetisi dan memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan. Kami merasa sangat bahagia dengan fokus yang kami pilih sebagai pembina, bukan sebagai penyelenggara. Kami menargetkan 3 medali emas dari IPHO 32 ini. Dengan hanya berfokus pada pembinaan, pekerjaan kami lebih tenang dan dapat lebih serius menangani tim fisika Indonesia. Dalam persiapan mencapai target 3 emas ini, meskipun kembali terjadi, seleksi yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional mampu menyaring 5 siswa berbakat antara lain Peter Sahanggamu, SMA N78 Jakarta, Widakdo Setiawan, SMA N1 Denpasar, Evelyn Mintarno, SMK BPKP Nabuk 1 Jakarta, Christopher Hendricks, SPH Karawaci, dan Fajar Ardian, Man Insan Cendekia Tangerang. Widakdo, anak yang sangat kreatif. Sekarang ini dia kuliah di MIT dan berhasil mendapatkan beberapa penghargaan serta menjadi asisten peraih Nobel Fisika Wolfgang Ketterle. Di MIT, siswa-siswa kita, Widakdo, Peter Sahangganu, dan Resi Pradipta, peraih medali emas IPHO kedua di Taiwan, pernah mewakili MIT dalam perlombaan fisika antar universitas top di Amerika Serikat dan Jerman. 7 universitas berpartisipasi dalam BAUPC, Boston Area Undergraduate Physics Competition, antara lain Harvard University, Berkeley University, Caltech, Stanford University, dan Princeton University, serta University Bremen dari Jerman. Hasilnya sangat menggembirakan. MIT menjadi juara umum dan siswa-siswa kita cukup berkontribusi dalam memberikan skor tinggi bagi MIT. Peter Sahangganu adalah orang yang sangat rajin dan tekun.
kemampuan fisika teorinya sangat kuat, namun memiliki sedikit kekurangan di eksperimen. Sekarang dia kuliah di MIT dan semua nilainya A. Sedangkan Evelyn, gadis yang pintar juga rajin, sekarang sedang kuliah S2 di Stanford University. Ketika menjalani S1-nya di Stanford University, Evelyn mendapat beberapa penghargaan dan sempat menjadi asisten peraih Nobel Fisika Douglas Osehoff. Fajar Ardian memiliki pribadi yang sangat ngotot dan karenanya dia berhasil lulus dengan nilai yang sangat baik dari Nanyang Technological University Singapura. Kini, Fajar sedang mengambil program S2. Christopher Hendricks berasal dari Ambon. Saat terjadi kerusuhan di Ambon, keluarga pindah ke Karawaci dan dia mendapat beasiswa sekolah di UPH. Di SPH, sekarang sedang mengambil program fisika di UPH. Mestakom berikutnya adalah tempat dan fasilitas pelatihan. Depdiknas kali ini menyewakan sebuah ruko yang cukup baik untuk pelatihan. Depdiknas juga menyediakan berbagai alat eksperimen yang kami butuhkan. Dengan segala mestakung yang terjadi itu, para siswa dapat belajar dan berlatih keras dengan tenang. Mereka anak-anak yang pintar, sehingga tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menguasai bahan-bahan yang diberikan, walaupun levelnya kadang-kadang mencapai level S2 fisika. Sebelum mereka diterjunkan dalam Olimpiade Fisika Internasional, terlebih dahulu mereka diterjunkan dalam Olimpiade Fisika Asia ketiga di Singapura. Di Singapura, hanya Peter Sahanggamu yang mendapat emas, sedangkan yang lainnya meraih perunggu. Peter juga dianugerahi penghargaan The Best Theoretical Result. Sepulang dari Singapura, para siswa dipoles kembali. Target 3 emas membakar semangat kami semua untuk segera bertanding di Olimpiade Fisika Internasional yang diselenggarakan di Bali. Singkat cerita, ketika hasil dibagikan, Widakdo dan Peter mendapat nilai sekitar 40 poin, Fajar 36 poin, sedangkan Evelyn dan Christopher di bawah itu. Dengan hasil itu, bila dengan aturan lama, berarti kita hanya mampu mendapat 1 atau 2 emas, tetapi mustahil terjadi. Olimpiade Fisika membuat aturan baru tahun lalu dan diberlakukan tahun 2002 saat itu. Aturannya, batas bawah emas ditentukan dari 6% siswa teratas, sedangkan perak 12% berikutnya, lalu perunggu 18% berikutnya lagi. Berdasarkan aturan itu, berarti 6% peserta atau 18 orang berhak mendapat medali emas, dan dari 18 orang itu, berada di peringkat ke-18 adalah Fajar Ardian dengan 36 poin. Amazing. Target 3 emas tercapai. Raymond Davis, peraih Nobel Fisika 2002, termasuk orang yang sangat fokus. Beliau memilih melakukan penelitian dalam bidang solar neutrino, suatu bidang yang sangat sedikit diminati orang. Suatu saat dia pernah bercerita bahwa saat awal dia memulai penelitian, sangat sedikit ilmuwan teori maupun eksperimen yang secara serius menekuni penelitian neutrino. Semua ilmuwan ini bahkan dapat berkumpul bersama dalam mobil Davis tanpa perlu berdesakan. Nah, walaupun tidak banyak orang yang melakukan riset dalam bidang ini, David berjalan terus. Dia fokus pada penelitiannya. Hasilnya luar biasa. Berkat hasil eksperimen tentang neutrino ini, Raymond Davis dianugerahi hadiah Nobel Fisika, suatu hadiah yang sangat prestisius dalam bidang fisika.